Disangka gadis miskin karena naik taksi online, calon mertuaku menjodohkan. Pacarku dengan wanita lain tanpa tahu aku bos di perusahaannya. Calon mertuaku meremehkanku, namaku Leonor. Tapi orang-orang di kantor memanggilku Miss Leo. Aku membangun perusahaan ini dari nol. Dimulai dari meja kecil di apartemen sempit. Bekerja semalaman dengan kopi yang rasanya seperti air obat. Hari ini perusahaanku dikenal. Tapi di luar pekerjaan, aku tetap memilih hidup sederhana. Halo teman-teman semua. Sebelum cerita mulai, boleh dong tulis di kolom komentar kalian nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu. Dan seperti biasa, bantu juga channel ini supaya makin berkembang ya. Cukup dengan klik like, subs, tinggalkan komentar. Lanjut ke cerita. Aku tidak suka sorotan, tidak suka pamer. Aku punya mobil. Bahkan ada 4 di garasi. Tapi aku jarang menggunakannya. Sejak dulu aku merasa mobil membuatku terlalu mencolok. Apalagi aku sering pergi sendirian. Aku lebih nyaman naik taksi online, tinggal pesan, duduk, tiba tanpa drama. Dan karena itulah, tanpa kusadari, orang-orang menilai aku dari apa yang mereka lihat dari luar. Termasuk calon mertuaku. Pertama kali bertemu calon mertua. Pertemuan pertama dengan ibunya George terjadi 6 bulan lalu. Di sebuah restoran mewah. George mengundangku supaya aku lebih dekat dengan keluarganya. Aku datang lebih awal, duduk sambil melihat-lihat menu. Ketika ibu George masuk, hal pertama yang dilakukannya adalah memandangku dari atas ke bawah. Bukan pandangan biasa. Pandangan yang membuatku merasa seperti sedang diukur. Sepatu, tas, jam tangan, gaya rambut, dan tentu saja cara aku datang. Leonor datang naik apa? Tanya ibunya tiba-tiba. Aku menjawab jujur, taksi online, tante. Dan setelah itu, ekspresinya langsung berubah. Tidak kasar, tidak frontal, tapi dingin. Seperti aku tidak lagi menarik baginya untuk dibahas. Dia bahkan berkata sambil tersenyum kecut kepada George. Kamu jemput dia saja lain kali. Biar tidak capek naik kendaraan begitu. Padahal aku tidak merasa apapun soal naik taksi online, aku nyaman saja. Tapi sejak hari itu, aku sadar. Dia menilai status seseorang dari apa yang mereka pakai. Bukan siapa mereka sebenarnya. Momen-momen halus yang menyakitkan. Setiap kali aku bertemu ia, selalu ada komentar kecil halus, tapi menyayat. Aduh, kok bajunya sederhana sekali? Kamu bekerja di mana tadi? Leonor makan sedikit saja. Biasanya perempuan dari keluarga sederhana makannya irit. George, kamu harus cari perempuan yang bisa menaikkan status keluarga kita. Ya, kadang aku ingin tertawa. Kalau aku mau, tas yang kupakai bisa saja lebih mahal dari cincin emas di tangannya. Tapi aku tidak mau hidup memakai topeng untuk menyenangkan orang. George selalu menenangkanku. Kata George, sayang, Mama cuma belum mengenal kamu. Nanti juga berubah. Aku percaya. Atau aku ingin percaya. Rumor yang membuatku tertawa pahit. Suatu hari, aku menghadiri acara pertemuan keluarga George. Tidak banyak yang aku kenal, jadi aku hanya tersenyum dan duduk. Tapi tanpa sengaja, aku mendengar bisik beberapa awibu di belakangku. Itu pacarnya George. Iya, yang katanya kerja biasa-biasa saja itu. Pantas sering naik taksi online. Mungkin tidak punya kendaraan. Rugi banget George cari pacar kalangan biasa. Aku tidak marah, tapi rasanya pahit. Karena semua penilaian itu dibangun dari sesuatu yang mereka asumsikan. Bukan fakta. Puncak sikap calon mertua yang mengubah segalanya. Sikap ibunya George berubah semakin aneh. Dia jarang mengajak bicara.
Sering tiba-tiba pergi kalau aku datang. Dan suatu kali, dia berkata hal yang membuatku terdiam. Planner, kamu perempuan baik. Tapi keluarga kami adalah keluarga tertentu. Kamu tidak terlihat. Kokek. Tidak cocok. Dengan siapa? Dengan anaknya? Dengan keluarganya? Dengan standar kelas sosial mereka. Aku tidak tahu. Tapi sejak saat itu, aku mulai mencium sesuatu. Dia tidak hanya tidak suka padaku. Dia sedang menyiapkan sesuatu di belakangku. Sesuatunya itu baru terbongkar ketika karyawanku Laura datang membawakan undangan pertunangannya. Dan nama yang tertulis di undangan itu adalah pacarku sendiri. Pertama kali aku curiga. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Aku sibuk memeriksa laporan mingguan, menandatangani kontrak, dan mengoreksi deck tim kreatif. Di tengah padatnya aktivitas, aku mendengar ketukan pintu lembut. Tok, tok. Masuk, jawabku. Pintu terbuka perlahan. Dan muncul sosok yang selalu membuat suasana kantor terasa hangat. Laura, salah satu karyawan terbaikku. Lore adalah tipe perempuan yang selalu ceria. Wajahnya polos, senyumnya tulus, dan dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku sangat menyukainya bukan karena kemampuan kerjanya saja, tetapi karena hatinya yang baik. Hari itu, dia masuk dengan wajah lebih berseri dari biasanya. Bu Leonor, katanya pelan, hampir seperti menahan sesuatu. Ada apa, Lau? Aku menutup laptopku, menatapnya dengan perhatian. Laura menggenggam sebuah amplop cantik, pita emas kecil menempel di pojoknya. Bu, saya mau minta izin. Saya akan mengadakan acara tunangan minggu depan. Senyuman langsung muncul di wajahku. Astaga, Laura, selamat. Tentu saja kamu boleh izin. Kamu pasti bahagia sekali ya. Laura mengangguk cepat, pipinya memerah malu-malu. Iya Bu, saya juga kaget semuanya terjadi cepat. Tapi mama saya bilang, laki-laki ini baik. Keluarganya terpandang. Dan katanya kami cocok. Kalimat itu membuat hatiku sedikit mengernyit. Kokek. Sama seperti kalimat yang sering ibunya George pakai. Tapi aku tidak curiga apapun. Bahkan sedikit pun tidak terpikir. Aku menerima undangan itu sambil tersenyum. Baik, aku akan datang. Terima kasih sudah mengundangku. Lalu aku membuka undangan itu. Dan dunia seolah berhenti berputar. Nama yang menghancurkan hariku. Aku menatap tulisan di atas kertas undangan itu. Acara pertunangan. Laura Catherine and George Antonio. Tanganku membeku. Aku berkedip, memastikan bahwa aku tidak salah baca. Tapi namanya tetap sama. Huruf demi huruf, identik. Tidak mungkin salah orang. Itu nama pacarku, George Antonio. Dadaku terasa sesak, seolah seluruh udara terhisap dari ruangan. Aku menutup undangannya perlahan, mencoba tetap tenang. La masih menatapku dengan mata berbinar. Tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diriku. Aku memaksakan senyum. Lau, boleh aku tanya? George ini. George yang mana? Dia langsung tersenyum malu-malu. Yang dari keluarga Stevens itu, Bu. Yang ibunya orangnya. Agak tegas. Mama saya bilang, beliau ingin mencarikan jodoh terbaik untuk anaknya. Jadi saya disarankan menerima saja. Jantungku turun ke perut. Keluarga Stevens, ibunya tegas. Dicariin jodoh terbaik. Semua mengarah pada satu orang. Abu George. Ternyata aku tidak sekadar tidak cocok di matanya. Dia bahkan menjodohkan anaknya diam-diam. Dan lebih parahnya lagi, dia menjodohkannya dengan karyawanku sendiri.
Perasaan yang tidak bisa digambarkan. Aku tersenyum dan mengangguk seolah semuanya baik-baik saja. Aku ikut bahagia. Aku profesional. Tapi saat Laura keluar dari ruangan dan pintu tertutup rapat, air mataku langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Cemburu, marah, terluka, tidak. Rasanya jauh lebih dalam dari itu. Ini pengkhianatan yang diselimuti senyum manis. Dan semuanya dilakukan diam-diam. Aku mencoba menguatkan diri. Mungkin bukan George-ku. Tapi hatiku tahu, nama itu tidak salah. Keluarganya tidak salah. Situasinya tidak salah. Mencoba mendapat jawaban. Sore itu, aku menghubungi George. Telepon berdering beberapa kali. Dan saat dia mengangkat, suaranya terdengar lembut seperti biasa. Sayang, kenapa? Kamu kedengarannya lelah. Aku mengambil napas panjang. Aku Kuma. Ada yang perlu kamu ceritakan? Hah? Tentang apa? Entahlah. Tentang keluarga kamu mungkin. George tertawa kecil, tidak mencurigai apa-apa. Aduh, Lenur, aku capek banget di kantor. Kita bahas besok saja ya. Aku janji. Kemudian kalimat yang membuat hatiku remuk. I love you. Laki-laki yang mengatakan dia mencintaiku sedang dijodohkan dengan orang lain. Tanpa dia sadari. Tanpa aku diberitahu. Atau, apakah dia sebenarnya tahu dan berpura-pura? Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Satu hal yang kupastikan dalam hati. Aku harus datang ke acara itu. Dengan mata kepalaku sendiri. Tanpa drama. Tanpa ribut. Hanya untuk melihat kebenaran. Karena apapun jawabannya. Aku harus siap menghadapi luka yang mungkin lebih dalam dari yang kubayangkan. Kebenaran yang ditutupi. Malam setelah aku menerima undangan itu, jam dinding berputar tanpa henti. Pukul 11 malam. Pukul 12. Pukul 2 dini hari. Aku masih terjaga memegang undangan kecil itu di atas meja makan. Seperti memegang bukti kejahatan yang tidak ingin ku percaya. Kertasnya begitu cantik warna putih mutiara dengan tulisan emas yang elegan. Tetapi bagiku sekarang, undangan itu terasa seperti pisau. Pisau yang menusuk perlahan, tanpa suara. Dilema yang menyiksa. Aku beberapa kali mengambil ponselku, ingin menelepon George lagi. Tapi setiap kali jariku hampir menekan tombol call. Aku terhenti. Bagaimana kalau dia benar-benar tidak tahu? Bagaimana kalau keluarganya menjodohkan dia tanpa persetujuan? Bagaimana kalau dia justru korban? Tapi bagaimana kalau dia tahu dan memilih diam? Menjaga dua hubungan sekaligus? Hati dan logikaku bertengkar sepanjang malam. Aku menangis bukan karena cemburu, tetapi karena dikhianati tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Dan ironinya, wanita yang dijodohkan dengan George adalah karyawanku sendiri. Orang yang bahkan aku sayangi dan aku bimbing. Sungguh sebuah lelucon pahit yang tidak akan ditulis bahkan oleh penulis. Drama paling dramatis sekalipun. Hari-hari aneh sebelum pertunangan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan perubahan kecil yang sebelumnya tidak kusadari. George semakin sulit diajak bertemu. Setiap aku mengajak makan malam. Sayang, aku harus kerja lembur. Setiap aku ingin menemuinya. Maaf, Mama ngajak aku ke acara keluarga. Setiap aku bertanya bagaimana harinya. Capek banget, tapi baik. Dan selalu dia menutup telepon dengan I love you. Kata-kata yang dulu menenangkan. Kini terasa seperti tamparan halus penuh kepalsuan. Aku tidak mau menuduh tanpa bukti.
Aku tidak mau menjadi pasangan yang curiga. Tapi undangan itu seperti terus berteriak dalam otakku. George Antonio and Laura Catherine. Setiap kali aku mengingatnya, perutku terasa mual. Kecurigaan pertama yang kubaca dari wajahnya. 2 hari sebelum acara, George akhirnya menemuiku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantorku. Ketika dia datang, dia tampak gelisah. Ada lingkar hitam di matanya, dan cara dia memandangku. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan cinta. Bukan kebohongan. Lebih seperti ketakutan. Aku bertanya, kamu tidak apa-apa? Kamu terlihat bingung akhir-akhir ini. Dia tersenyum tipis. Banyak hal di rumah, sayang. Mama akhir-akhir ini aneh. Aku juga pusing. Saat dia mengatakan itu, mataku mencari sesuatu di wajahnya. Sebuah petunjuk. Sebuah kebohongan. Sebuah rahasia. Tapi tidak ada. Justru George terlihat seperti seseorang yang diseret dalam sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Namun jauh di dalam dadaku, rasa sakit tetap ada. Karena apapun yang terjadi, yang akan aku temui 2 hari lagi bukanlah hal kecil. Hening yang menghukum. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke apartemen. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumahku terasa seperti tempat yang asing. Biasanya rumah terasa aman. Ruang tempat aku bisa menaruh segala beban. Tapi malam itu, setiap detik terasa seperti hukuman. Aku tidak bisa makan. Tidak bisa tidur. Tidak bisa fokus bekerja. Karena di balik setiap pikiran, ada satu pertanyaan. Apa George akan benar bertunangan dengan wanita lain? Dan apa yang lebih menyakitkan? Kenapa aku bukan orang pertama yang dia beritahu? Keputusan yang mengubah segalanya. Hari sebelum acara, aku duduk sendiri di tepi tempat tidur. Lalu aku berkata pelan pada diriku. Aku akan datang. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk drama. Tapi untuk kebenaran. Aku menarik napas panjang. Aku ingin melihat apakah pria yang mengatakan dia mencintaiku benar-benar mencintaiku. Atau aku hanya cadangan bagi keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut memikirkan jawabannya. Karena jawaban itu bisa menghancurkanku. Hari pertunangan. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Sejak pagi, perutku seperti diikat dengan simpul yang tidak bisa dilepas. Tidak peduli berapa banyak napas panjang yang kuambil, dada ini tetap sesak. Aku berdiri lama di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Aku memilih gaun sederhana berwarna pastel lembut tidak mencolok. Sesuai diriku yang tidak suka pamer. Tapi tatapanku di cermin. Ibu George pasti akan menyebutnya tidak meyakinkan. Aku tersenyum pahit. Tak apa. Aku datang bukan untuk meyakinkan siapapun. Aku datang untuk melihat kebenaran. Perjalanan menuju acara. Aku memesan taksi online seperti biasa. Mobil berhenti di depan apartemenku dan sopir tersenyum sopan. Ke the Grand Marietta Hall. Boo. Aku mengangguk. Saat mobil melaju, aku memandang keluar jendela. Gedung-gedung tinggi menyelinap cepat. Lampu-lampu kota memantul di kaca. Dan setiap detik membawa aku semakin dekat ke kenyataan pahit yang menungguku. Di setiap detik perjalanan itu, jantungku berdetak tidak karuan. Jika dia benar bertunangan, aku menggenggam undangan itu erat. Aku akan pergi tanpa membuat keributan. Aku mengulang itu Berkeley seperti mantra. Tiba di lokasi. Gedung acara berdiri megah dengan lampu kristal bergantung di pintu masuknya. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian mahal. Mobil-mobil mewah terparkir di sepanjang area.
Aku turun dari taksi online. Dan, seperti biasa, beberapa orang langsung melihatku dengan tatapan menilai. Bukan siapa aku. Bukan apa pekerjaanku. Bukan apa sifatku. Tapi dari apa yang aku naiki. Aku mendengar bisikan dari dua ibu yang sedang berjalan masuk. Kayaknya bukan keluarga George. Iya, pasti kenalan kerja biasa. Lihat deh, naik taksi online. Aku menarik napas. Sudah biasa. Tapi hari ini, rasanya menyakitkan. Karena aku baru tahu alasan mereka menganggap aku tidak layak. Masuk ke dalam aula. Begitu melangkah masuk, aku tertegun. Aula itu indah. Langit-langit tinggi dengan gantungan lampu kristal. Bunga-bunga segar berwarna putih dan emas di setiap sudut. Semua terlihat sempurna, elegan, dan mahal. Semua terlihat seperti acara yang disiapkan untuk keluarga terpandang. Dan aku hanya tamu yang datang membawa luka. Beberapa tamu menoleh ke arahku, kemudian bisik-bisik. Siapa itu? Kayaknya bukan keluarga Stevens. Mungkin teman kantor bakal pengantin wanita. Aku tidak peduli. Aku berjalan ke salah satu sudut ruangan. Memilih tempat di mana aku bisa melihat semuanya tanpa terlihat mencolok. Melihat Laura di tengah kesibukan. Aku melihat Laura. Dia mengenakan gaun sederhana namun cantik, rambut diikat manis. Wajahnya memancarkan kecanggungan dan kebahagiaan sekaligus. Saat melihatku, matanya membesar. Bu Leonor. Serunya pelan. Dia berlari kecil menghampiriku. Bu, terima kasih datang. Saya tidak menyangka ibu benar-benar hadir. Aku tersenyum kecil, mencoba mengusir kegelisahan dari wajahku. Tentu aku datang. Ini hari penting untukmu. Lo menggenggam tanganku. Tidak menyadari bahwa hatiku seperti diremas setiap kali aku melihat dekorasi pertunangan ini. Dia tidak salah. Aku tidak marah padanya. Justru, aku merasa kasihan karena dia juga terjebak dalam permainan seseorang yang tidak jujur. Saat yang kutakuti, tiba-tiba mikrofon berbunyi. Mic naik ke panggung, suara musik mereda. Hadirin sekalian, mari kita sambut kedua keluarga besar calon pengantin dan tentu saja calon pengantin pria kita Jonio. Dan saat itu, seluruh ruangan bertepuk tangan. Tubuhku membeku. Aku menoleh perlahan ke area pintu, napasku seakan terhenti di tenggorokan. Dari pintu besar, muncul sosok pria yang sangat aku kenal. Rambutnya, bahunya, cara dia berjalan. Semuanya. Itu George. Bukan George lain. Bukan nama yang kebetulan sama. Itu benar-benar pacarku. Dan ekspresinya ketika matanya menemukan aku di kerumunan. Itulah yang menghancurkan sisa hatiku. Wajahnya pucat. Langkahnya terhenti. Matanya membesar seolah melihat hantu. Leonor? Dia berbisik, hampir tanpa suara. Aku berdiri diam. Menatapnya dengan ketenangan palsu yang bahkan aku sendiri tidak tahu dari mana datangnya. Laura yang berdiri di sampingku ikut menoleh. Ketika dia melihat kemana George memandang. Dia perlahan membalik tubuhnya, melihatku lalu melihat George lagi. Wajahnya berubah pucat. Bu, George. Kenapa dia memanggil ibu begitu? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar. Dan seluruh ruangan mulai terdiam. Mencium aroma drama yang akan segera terungkap. Dan disinilah semuanya pecah. George mulai melangkah ke arahku. Ibunya menyadari itu dan segera menyusul dari belakang, wajahnya berubah panik. George, kamu mau kemana? Jangan. Tapi George tidak peduli. Dia berjalan cepat, matanya tidak lepas dariku.
seolah memastikan aku bukan halusinasi. Ketika jarak kami tinggal beberapa langkah, dia berkata dengan suara gemetar, "Leonor, apa yang kamu lakukan di sini?" Dan seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata menatap kami. Semua telinga ingin mendengar. Semua kebenaran akan pecah dalam hitungan detik. Rahasia terungkap saat George berdiri tepat di hadapanku. Aku bisa melihat dengan jelas kegelisahan yang dia sembunyikan di balik napasnya yang tidak teratur. Dia tampak seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. "Leonor, apa-apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya bergetar, tidak stabil. Pertanyaan yang aneh, lucu, bahkan karena seharusnya aku yang bertanya itu padanya. Aku mengangkat wajah, menatapnya pelan. Aku datang karena aku diundang. Suasana ruangan langsung berubah lebih tegang dari sebelumnya. Beberapa tamu mulai merapatkan tubuhnya, berpura-pura sibuk. Padahal jelas ingin mendengar drama yang mulai terbentuk. Ibunya George datang menyela. Belum sempat George bicara lagi. Ibunya sudah muncul di belakangnya dan menarik lengannya dengan kasar. "George, jangan dekat-dekat dengan dia. Ini acara penting. Kamu jangan merusak semuanya." Lalu ia beralih padaku dengan tatapan penuh racun. "Aku tidak tahu siapa yang mengizinkan kamu masuk ke sini. Ini acara keluarga kelas atas, bukan pesta untuk orang sembarangan." Beberapa tamu menahan napas. Aku bisa melihat Laura menelan ludah, wajahnya penuh kebingungan. Aku tetap diam. Bukan karena takut, tapi karena aku ingin melihat sampai sejauh mana wanita itu akan menjatuhkan dirinya sendiri. Laura mencoba memahami. Laura berjalan mendekat, wajahnya pucat. "Bu Leonor." Kenapa George memanggil ibu seperti pasangan? Suara Laura bergetar. Dia terlihat benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Aku menatapnya lembut. "Laura, aku tidak pernah ingin kamu terluka. Tapi kamu perlu tahu." George memotong cepat. "Aku pacarnya, Lau, bukan calon pengantin kamu. Aku bahkan tidak tahu papa soal pertunangan ini." Tamu-tamu langsung terkejut. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. "Apa? Pacarnya? Astaga, jadi George sudah punya pasangan? Bagaimana bisa? Wanita itu siapa sebenarnya?" Laura menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. "George, tapi Mama bilang kamu." Laura tidak selesai bicara karena ibunya George mendadak berseru, "Bodoh, kenapa kamu percaya dia? Memangnya dia pantas dengan keluarga kita? Dia bahkan naik taksi online kemana-mana. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan perempuan yang bahkan tidak punya mobil." Aula sontak sunyi. Seperti seluruh ruangan menahan napas menunggu reaksiku. "George meledek." George memutar badan ke arah ibunya. Wajahnya merah karena malu dan marah. "Mam, cukup. Kamu bahkan tidak tahu Pak tentang Leonor." Ibunya mendengus sinis. "Aku tahu cukup banyak. Lihat cara dia berpakaian. Sederhana sekali. Dan setiap kali dia datang ke rumah, sopir taksi selalu menurunkannya di depan pagar." Dia menatapku penuh hina. Itu saja sudah cukup untuk menilai dia bukan kelas kita. Kata-katanya menghantam seperti batu besar. Tapi hanya sesaat sebelum aku mengangkat dagu dan menatap lurus ke arahnya. Aku berdiri tenang. Sebelum semuanya terbongkar. Dengan suara lembut, aku menjawab, "Benar, aku memang datang selalu naik taksi online." Beberapa orang mulai saling pandang. "Tapi Anda salah besar kalau menganggap itu berarti saya tidak memiliki apapun."
Ibunya menyilangkan tangan. Oh ya, lalu kamu siapa? Mahasiswi magang, kasir, pekerja admin? Aku tersenyum kecil. Laura melihat ke arahku dengan napas tertahan. George memandangku penuh rasa bersalah. Aku menatap seluruh ruangan, memastikan setiap orang mendengar. Lalu aku berkata dengan tenang, "Saya, Leonor Rivera, adalah CEO sekaligus pemilik perusahaan di mana Laura bekerja." Mata Laura membesar. Ia benar-benar terpaku. "Hah, Bebu, Anda, CEO?" Aku mengangguk lembut. Tamu-tamu langsung terkejut, wajah mereka berubah dari skeptis menjadi syok total. Ibunya George tertawa pendek tawa tidak percaya. "Omong kosong? Mana mungkin gadis sederhana sepertimu?" Tiba-tiba suara dari belakang memotongnya. Seorang tamu pria berkata pelan namun tegas, "Ma'am, nama Leonor ada di majalah bisnis bulan lalu. Dia memang CEO salah satu perusahaan digital terbesar. Saya kenal brand perusahaannya." Ruangan meledak dalam gumaman kaget. Astaga, itu benar dia. Ya Tuhan, jadi dia bukan gadis miskin. Ibunya George. Pasti malu sekali. Ibunya George langsung pucat. Seperti seluruh darahnya menghilang. Laura menangis. Laura memegang dadanya. "Bu Leor, saya tidak tahu. Saya, Tuhan." Air matanya mengalir. "Bu, saya benar-benar tidak tahu George sudah punya pasangan. Saya tidak tahu Anda adalah bos saya. Saya tidak pernah bermaksud." Aku memegang tangannya lembut. "Aku tahu, Laura, kamu tidak salah. Kamu hanya ikut apa yang keluargamu dan keluarga mereka atur." Laura menangis makin keras. Ketegangan puncak. George memilih. George maju satu langkah. Wajahnya penuh rasa bersalah, namun matanya mantap. "Leonor, aku mohon percaya aku. Aku tidak pernah tahu soal pertunangan ini. Mama sengaja merahasiakannya." Lalu dia berbalik menghadapi ibunya. Dengan suara paling tegas yang pernah kudengar darinya, ia berkata, "Mom, aku mencintai Leonor dan tidak peduli apa yang Mama rencanakan. Aku tidak akan bertunangan dengan siapapun selain dia." Alasannya, semua orang melihat. Ibunya George ternganga, tak mampu berbicara. Aku menjawab dengan hati yang penuh luka dan kekuatan. Aku menatap George, tidak tersenyum, tidak menangis. "George, aku percaya kamu tidak tahu." George menghela napas lega. "Tapi, aku juga tidak bisa pura-pura tidak terluka." Matanya langsung berkaca-kaca. "Itu bukan salahmu. Tapi luka ini nyata." Aku menelan napas kecil. "Kita butuh bicara, nanti, berdua saja." George mengangguk pelan, menghormati perasaanku. Suasana berubah untuk selamanya. Laura batal bertunangan hari itu. Tamu-tamu pelan-pelan bubar, masih sibuk membicarakan kejadian besar ini. Ibunya George tidak bisa mengatakan apa-apa. Wajahnya pucat, malu, dan penuh penyesalan yang terlambat. Sementara aku tetap berdiri di tengah aula besar itu. Tenang, tegak, sederhana. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di ruangan itu melihat siapa aku sebenarnya. Bukan gadis miskin, bukan wanita sederhana, bukan seseorang yang tidak pantas. Aku adalah Lee Rivera, dan kesederhanaanku tidak pernah membuatku rendah. Luka, klarifikasi, dan pilihan. Aula mulai sepi. Tapi keheningan yang tersisa terasa lebih berat daripada suara musik yang sebelumnya memenuhi ruangan. George mendekat dengan langkah ragu-ragu. Seperti seseorang yang takut kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan tahu bahwa ia memang hampir kehilangan itu. "Leonor, bisa kita bicara?"
Suaranya pelan, hampir memohon. Aku mengangguk tanpa kata. Kami keluar ke balkon. Angin malam menyapu lembut wajahku. Lampu-lampu kota memantul di kaca, membuat semuanya terlihat lebih sunyi. George berdiri di sampingku. Kedua tangannya meremas pagar balkon seolah sedang mencari keberanian. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu apapun, Leonard. Suaranya pecah. Aku menatap ke arah kota, bukan ke arahnya. Bukan kamu yang menjodohkan dirimu sendiri, George. Aku tahu itu. Dia menghela napas penuh syukur namun terdengar patah. Tapi apa yang terjadi hari ini? Tetap menyakitkan. Lanjutku pelan. George menutup mata, merasakan karku seperti tusukan halus yang benar. Kesalahan yang tak ia sadari. Aku mungkin tidak tahu pertunangan itu, ucapku, tapi aku tahu satu hal. Keluargamu sudah lama menganggapku tidak pantas. George membuka mata, menatapku dengan rasa bersalah yang terlalu dalam. Mama memeng, Keras. Tapi aku tidak pernah membiarkan dia ikut campur dalam hubungan kita. Aku menoleh perlahan kepadanya. Benarkah? Diam. Di sini aku bisa melihat kebenarannya. George tidak pernah berniat jahat, tapi dia sering diam. Terlalu diam, dan diam juga bentuk pilihan. George, kataku lembut namun tegas, kamu tahu berapa kali dia merendahkanku. Kamu tahu bagaimana pandangannya tentangku. Tapi kamu hanya diam. Air mata muncul di sudut matanya. Aku tidak ingin membuat masalah makin besar, bisiknya. Suaranya gemetar. Aku pikir kalau aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku menggeleng pelan. Itu masalahnya, George. Kamu diam, aku terluka. George hampir hancur. Aku salah. Aku tahu. Dia menunduk, bahunya bergetar. Leonor, aku mencintaimu. Aku tidak peduli kamu se atau bukan. Aku tidak peduli apa yang Mama pikirkan. Aku hanya ingin kita tetap bersama. Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan getaran emosi di dadaku. Aku percaya kamu mencintaiku. Jawabku jujur. Tapi cinta tanpa keberanian tidak pernah cukup. George tertunduk. Itu bukan serangan, itu kenyataan. Seseorang mendekat. Laurie. Pintu geser balkon terbuka pelan. Laura muncul. Matanya bengkak habis menangis. Bu Leonor, boleh saya bicara sebentar? Aku mengangguk. George memberi ruang dan mundur setengah langkah. Laura berdiri dengan tubuh gemetar namun dengan keberanian yang jelas ia kumpulkan. Saya Ingen. Meminta maaf atas semuanya. Suaranya pecah. Saya tidak tahu George sudah punya pasangan. Saya tidak tahu ini semua. Jebakan dari orang tuanya. Saya bahkan tidak tahu ibu adalah atasan saya. Sangga, Bu. Saya bukan tipe yang mau mengambil milik orang. Air matanya jatuh. Aku menyentuh bahunya lembut. Laura, kamu tidak bersalah. Kamu sama seperti saya hari ini, ikut dilukai oleh keputusan orang lain. Laura menangis makin keras. Terima kasih. Bill. George menatap kami berdua, hatinya hancur oleh beban yang harus ia lihat. Ibunya George muncul diam-diam. Ketika Laura kembali masuk, seseorang lain muncul menggantikan tempatnya. Ibunya George. Dia berdiri beberapa langkah jauh, wajahnya bukan lagi penuh kesombongan, tapi campuran malu, takut, dan terpojok. Leonor. Suaranya serak, tidak setegas tadi. Aku salah tentang kamu. Sebuah kalimat yang berat keluar dari mulut yang selama ini meremehkanku. Aku menatapnya tanpa marah, tetapi juga tanpa senyum. Saya tidak marah karena Anda salah menilai saya, kataku pelan. Itu hak Anda, semua orang bisa salah. Dia menatapku,
bingung oleh ketenanganku. Tapi bagaimana Anda memperlakukan saya? Itu pilihan. Ibunya George meremas jari-jarinya. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Aku mengangguk sekali. Masalahnya, Anda lupa bertanya apa yang terbaik menurut dia. Bukan menurut Anda. Ia terdiam, dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Keputusan harus dibuat. Aku kembali menatap George. Udara di antara kami terasa berat. Tapi jujur. George, kataku dengan suara yang sangat lembut, aku mencintaimu. Itu tidak berubah. Butuh beberapa detik bagi kata itu masuk ke dalam dirinya. Tapi, aku perlu waktu. Wajah George runtuh perlahan. Aku terluka hari ini. Bukan hanya karena pertunangannya, tapi karena aku harus berdiri sendirian saat keluargamu merendahkanku. Aku butuh memastikan. Kalau di masa depan aku tidak akan berjalan sendiri lagi. Air mata menetes di pipinya. Aku akan membuktikan semuanya, Nonor, bisiknya. Apapun yang kamu butuh, aku lakukan. Aku mengangguk kecil. Kita lihat nanti, George. Tidak ada kepastian penuh. Tidak ada putus. Tidak ada tetap. Hanya kejujuran. Dan kedeng. Itu lebih nyata daripada kata selamanya. Keputusan terberat, keputusan terkuat. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di acara pertunangan itu. Waktu berjalan perlahan. Seperti ingin memberi ruang agar setiap luka di dalam hati menemukan tempatnya. Masing-masing, Leonor menjalani hari-harinya seperti biasa, rapat. Presentasi, membangun proyek baru. Namun ada satu hal yang berbeda. Ketenangan dalam dirinya terasa lebih dewasa. Lebih terpilih. Bukan tenang karena tidak ada masalah. Tapi tenang karena ia memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya. George menghubunginya beberapa kali. Tidak berlebihan, tidak memaksa. Sekadar pesan pendek yang jujur. Aku menunggu kalau suatu hari kamu siap bicara. Tapi Enor tidak membalas. Bukan karena marah melainkan karena ia tahu. Untuk memahami apa yang benar, ia butuh diam yang panjang. Pertemuan terakhir. Hari itu, di sebuah kafe kecil di sudut kota, Leonor akhirnya menghubungi George. Bisakah kita bertemu? Hanya itu pesannya. George datang lebih cepat dari yang dia sangka. Wajahnya tampak lelah namun penuh harapan. Ketika Leonor duduk di hadapannya, George langsung tahu. Ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu tidak berpihak pada dirinya. George berbicara lebih dulu. Leonor, terima kasih sudah mau bertemu. Suaranya berat, seperti membawa beban selama berminggu-minggu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk apapun. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku menyesal. Dan aku mencintaimu. Apapun keputusanmu nanti, aku akan terima. Leonor tersenyum kecil. Senyum bukan simpati, tapi penghargaan. Terima kasih, George. Leonor mengambil nafas panjang. Kejadian waktu itu membuka banyak hal dalam diriku, katanya pelan. George menunduk, menahan napas. Aku sadar bahwa aku sudah terlalu sering mengajarkan diriku untuk kuat sendirian. Aku sudah terbiasa jalan sendiri. Melawan kata orang, melawan penilaian orang. Melawan perlakuan yang tidak adil. Ia menatap George dalam-dalam. Tapi hubungan, bukan tempat untuk berjalan sendirian. George menutup mata. Air mata mengumpul. Leonor, aku ingin berubah. Aku tahu, katanya lembut. Tapi perubahan yang kamu butuhkan bukan karena aku. Itu perubahan yang harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Akhir yang jujur. Leonor melanjutkan dengan suara yang stabil, namun terasa getir. George, aku mencintaimu.
Dan justru karena aku mencintaimu, aku tidak mau membangun hubungan yang membuatku kehilangan diriku sendiri. George akhirnya menatapnya, mata basah, namun memahami. Aku tidak ingin hubungan yang memaksaku terus membuktikan bahwa aku pantas. Aku tidak mau masuk ke keluarga yang dari awal melihatku sebagai beban. Dan aku tidak mau terus berharap kamu melindungiku. Ketika pada akhirnya aku tahu kamu tidak bisa selalu melakukan itu. George mengangguk perlahan. Ia tahu itu benar. Ia tahu itu jujur. Ia tahu itu menyakitkan tapi bukan kebencian. Jadi, ini akhirnya suaranya hampir tak terdengar. Lenore tersenyum lembut, tetapi matanya juga berkaca-kaca. Ini bukan akhir dari cerita kita, George. Ini hanya akhir dari bab yang kita paksakan untuk bertahan. Dia melanjutkan, aku memilih berpisah. Bukan karena aku ingin melupakanmu, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Sebelum aku hancur lebih jauh. Air mata George jatuh. Dan no, meski hatinya ikut perih, tetap tegar. Pelukan terakhir. George berdiri perlahan. Tolha, aku memelukmu untuk terakhir kali. Lenore berdiri juga. Ya, mereka saling berpelukan. Hangat, lama, penuh kenangan yang berat. Pelukan dua orang yang pernah saling mencintai begitu dalam, namun juga tahu bahwa cinta saja tidak cukup membuat sesuatu bertahan. Ketika pelukan itu dilepas, sesuatu di dalam mereka selesai. Tanpa benci, tanpa dendam. Hanya dua hati yang akhirnya mengerti batas mereka. Epilogue. Lenore berjalan keluar dari kafe itu dengan langkah pelan namun mantap. Di luar, angin berhembus lembut. Membawa rasa sakit, membawa kelegaan, membawa kebebasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Lenore merasa dirinya kembali utuh. Tidak ada yang mengurangi nilainya. Tidak ada yang mempertanyakan kelasnya. Tidak ada yang meremehkan perjalanan hidupnya. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Kedang, cinta terbaik bukan yang kita pertahankan, tetapi yang kita lepaskan dengan anggun.